Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan berbagi pengetahuan mengenai dampak pandemi COVID-19 di beberapa negara. Kenalkan, nama saya Aldio Saputra Wiguno. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai virus corona atau COVID-19 ini. Virus corona atau COVID-19 ini berasal dari Wuhan yang ada di Cina. Dan kemunculan virus corona mulai terdeteksi pertama kali di negara Cina pada awal Desember 2019. Kala itu sejumlah pasien berdatangan ke rumah sakit di Wuhan dengan gejala penyakit yang tak dikenal. Kemudian Dr. Li Wenliang menyebarkan berita mengenai virus misterius tersebut di media sosial. Coronavirus sebenarnya sudah ada sejak lama, di mana virus tersebut biasa ditemukan pada hewan seperti kucing, anjing, babi, sapi, kalkun, ayam, tikus, kelinci, dan juga kelelawar. Diketahui sejumlah pasien pertama memiliki akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Kemudian, sebuah penelitian yang diterbitkan pada bulan Februari menyebutkan bahwa tampaknya virus corona berasal dari kelelawar. Virus tersebut berhasil bermutasi dari tubuh sang inang dan menular ke manusia. Sampai saat ini telah menyebar ke seluruh dunia, bahkan saat ini telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Baik, apa sih itu virus corona? Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan juga Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Lalu, apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan, dan virus baru dan penyakit inang yang disebabkannya ini tidak dikenal. Sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember tahun 2019, COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di seluruh wilayah di dunia. Bagaimana cara COVID-19 menyebar? Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terinfeksi virus ini. COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin, ataupun berbicara. Percikan-percikan ini relatif berat, perjalanan tidak jauh dan jatuh ke tanah dengan cepat. Orang dapat terinfeksi COVID-19 jika menghirup percikan orang yang terinfeksi virus ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Percikan-percikan ini dapat menempel di benda dan permukaan lainnya di sekitar orang, seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan. Orang lain dapat terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan tersebut, kemudian menyentuh mata, hidung, ataupun mulut mereka juga menjadi penyebabnya. Untuk itu, penting bagi kita untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih yang mengalir, atau membersihkannya dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Dan WHO pun terus mengkaji perkembangan penelitian tentang cara penyebaran COVID-19 dan akan menyampaikan temuan-temuan terbaru. Apa saja gejala COVID-19? Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan rasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan. Sebagian besar, sekitar 80% orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernapas. Orang-orang lanjut usia atau lansia
dan orang-orang dengan kondisi medis penyertaan seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes ataupun kanker memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami sakit yang lebih serius. Namun, siapapun dapat terinfeksi COVID-19 dan mengalami sakit yang serius. Orang dapat dari segala usia dapat mengalami demam ataupun batuk disertai dengan kesulitan bernapas, sesak napas, nyeri, tekanan darah, atau kehilangan kemampuan berbicara atau bergerak harus segera mencari pertolongan medis. Dan jika memungkinkan disarankan untuk menghubungi penyedia layanan kesehatan ataupun fasilitas kesehatan terlebih dahulu sehingga pasien dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan yang tepat. Selanjutnya ada dampak COVID-19 di berbagai sektor secara general. Pada akhir tahun 2019 kemarin, dunia digemparkan dengan munculnya wabah penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menginfeksi individu. Pertama kali, COVID ini muncul di Wuhan, salah satu kota di Republik Rakyat Tiongkok, lalu menyebar ke berbagai dunia. Virus corona ini juga sudah termasuk ke dalam kasus pandemi, di mana kasus penyakit ini menular dan sudah menjangkiti ke wilayah yang begitu luas. Pandemi COVID-19 ini juga menjadi ancaman yang sangat besar dan serius bagi kesehatan warga dunia, dan bukan hanya itu saja, adanya pandemi ini juga berdampak pada berbagai sektor di belahan dunia. Di antaranya, yang pertama ada jumlah pengangguran meningkat. Berdasarkan Biro Statistik Tenaga Kerja, tingkat pengangguran ini mengalami kenaikan di beberapa negara, di antaranya ada Amerika Serikat pada bulan Maret sebesar 4,4%, di Korea Selatan mencapai 3,8%, di Jerman sebesar 5%, di Australia sebanyak 5,2%, di Cina sebanyak 5,9%, dan di Indonesia sebesar 8,1%. Yang kedua, ada industri jasa terpuruk. Industri jasa merupakan sumber utama pertumbuhan dan lapangan kerja bagi banyak negara. Namun, selama pandemi COVID-19 ini menyebabkan penurunan tajam dalam penjualan retail karena tindakan lockdown selama pandemi memaksa banyak toko untuk tutup dan membuat konsumen tetap di rumah. His Market mencatat beberapa negara yang mengalami penurunan industri jasa di beberapa wilayah, di antaranya ada Cina sebesar 43%, di Amerika sebesar 39,8%, di Jepang sebesar 33,8%, dan di wilayah Eropa sebesar 26,4%. Penurunan jasa industri ini terjadi pada sektor transportasi, real estate, dan perjalanan serta pariwisata. Baik, saya Alifa Faradila Putri akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Oke, selanjutnya itu ada aktivitas manufaktur menurun. Pandemi COVID-19 pertama kali memukul pabrikan di luar Cina yang mengandalkan pabrik-pabrik di negara raksasa ekonomi Asia untuk material dan suku cadang yang dikenal sebagai barang setengah jadi, dan untuk membuat produk mereka sendiri. Tetapi pabrik-pabrik Cina ini menghentikan operasi jauh lebih lama dari yang diharapkan karena pihak berwenang berupaya untuk mengendalikan virusnya. Ketika lebih banyak negara yang memperlakukan tindakan lockdown, sebagian besar perusahaan manufaktur itu terpuruk. Beberapa terpaksa ditutup sementara yang tetap terbuka menghadapi pembatasan dalam mendapatkan pasokan barang dan bahan setengah jadi. Beberapa bagian negara yang mengalami penurunan aktivitas manufaktur, diantaranya Cina sebesar 50,1%, US sebesar 49,2%, dan Jepang sebesar 44,8%, dan terakhir itu ada Eurozone atau wilayah Eropa yang terkena sebesar 44,5%. Lalu selanjutnya itu ada perdagangan global menurun. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dalam perkiraannya mengatakan volume perdagangan global itu bisa anjlok sebesar 12,9% atau 31,9% tahun ini, tergantung pada lintasan ekonomi global, diantaranya wilayah Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Sedangkan di negara Indonesia sendiri itu, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat kinerja ekspor Mei 2020 turun sebesar 28,95% secara year on year dari periode yang sama pada tahun itu.
Sementara itu realisasi impor Mei 2020 mengalami penurunan 42,20% secara tahunan. Lalu ada tingkat mobilitas masyarakat yang menurun. Seperti yang kita ketahui, pemerintah itu di berbagai negara telah berupaya untuk mengendalikan laju penyebaran virus COVID-19 dengan dibuatnya sebuah kebijakan, yaitu lockdown atau wilayah penerapan social distancing. Dari adanya kebijakan tersebut ini mengakibatkan menurunnya tingkat mobilitas masyarakat. Beberapa negara yang sudah menerapkan kebijakan lockdown itu diantaranya ada negara Cina, Italia, Spanyol, Perancis, Irlandia, El Salvador, Belgia, Polandia, Malaysia, Filipina, dan Indonesia menerapkan karantina wilayah atau lockdown wilayah. Yang keenam itu adalah pembelajaran secara online. Yang seperti kita ketahui, penyebaran COVID-19 ini yang disebabkan virus corona tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial atau ekonomi saja, namun juga sangat berdampak pada dunia pendidikan. Tidak sedikit negara yang mengeluarkan kebijakan lockdown atau karantina yang berimbas pada sekolah atau universitas di negara tersebut ditutup. Akibatnya anak-anak atau remaja tidak sekolah dan universitas ditutup sementara sampai waktu yang tidak diketahui. Karena pemerintah berupaya memperlambat penyebaran COVID-19, organisasi PBB yang mengurusi pendidikan dan budaya yaitu UNESCO menyebutkan total ada 39 negara yang menerapkan penutupan sekolah dengan total jumlah pelajar yang terpengaruh mencapai 421 juta anak. Beberapa negara yaitu ada Indonesia, Argentina, Afghanistan, Brazil, Denmark, Prancis, Jerman, China, Rusia, dan Spanyol, Malaysia, India, dan Hungaria. Lalu yang ketujuh itu ada transportasi dan pergudangan yang menurun. Sektor yang berdampak paling tinggi itu yaitu sektor transportasi dan pergudangan yang mengalami kontraksi sebesar 30,84%. Hal ini ditandai dengan menurunnya kegiatan transportasi terkait dengan imbauan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah dan sekolah dari rumah secara daring. Kebijakan pemerintah mengenai larangan mudik dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 141 Hijriah juga menurunkan kegiatan kargo. Menurut BPRS nomor 6408 tahun 2020 5 Agustus 2020. Lalu selanjutnya yang ke-8 itu ada akomodasi dan makan dan minuman yang menurun. Sektor penyedia akomodasi dan makan dan minum mengalami kontraksi sebesar 22,2%. Contoh usaha yang terdampak yaitu hotel dan restoran. Kinerja usaha ini semakin mengalami penurunan terkait dengan terjadinya penurunan jumlah wisatawan serta ditutupnya tempat-tempat rekreasi dan hiburan. Yang ke-9 ada industri produksi menurun. Sektor lapangan usaha lain yang juga terdampak cukup dalam yaitu sektor industri pengolahan yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi hingga minus 6,19%. Penurunan kinerja sektor industri pengolahan ini ditunjukkan dengan menurunnya produksi kendaraan angkutan seperti mobil dan sepeda motor, menurunnya produksi tekstil dan pakaian jadi karena berkurangnya permintaan pasar domestik maupun luar negeri, serta menurunnya produksi rokok akibat pemberlakuan PSBB. Dan yang terakhir ke-10 ada pasar saham yang mengalami terjun bebas. Pasar saham yang mengalami terjun bebas menurut Cedric Sehab, Kepala Risiko Negara dan Strategi Global di Fitch Solution, ketakutan terkait dampak virus corona secara global akan menyebabkan para investor enggan mengeluarkan uangnya untuk berinvestasi. Di sisi lain, ketakutan global pun akan menurunkan harga saham di pasar-pasar utama. Sementara di sisi lain, kekhawatiran atas penyebaran global dari virus COVID-19 telah mendorong para investor menawar harga obligasi ke titik terendah. Kondisi ini diperparah dengan ketidakpastian arah ekonomi terkait dampak COVID-19 secara luas. Dampak ini diperkirakan akan terus terjadi hingga masa pandemi virus COVID-19 benar-benar selesai. Selanjutnya ada dampak COVID-19 di beberapa negara secara general. Berdasarkan laporan dari Worldometer per 4 September 2020, angka kasus positif global telah mencapai sekitar 26 juta orang. Untuk kasus meninggal akibat COVID-19 ini mencapai 800.000 orang, sementara pasien COVID-19 yang berhasil dipulihkan oleh tim medis sebanyak 18 juta orang. Pandemi COVID-19 ini menjadi ancaman yang sangat serius bagi kesehatan warga dunia, dan bukan hanya itu saja, adanya pandemi ini juga berdampak pada penurunan kegiatan perekonomian di sejumlah negara, diantaranya
Yang pertama ada Amerika Serikat. Amerika Serikat telah memasuki jurang resesi di masa pandemi virus corona. Pada kuartal kedua tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dilaporkan minus 32,9%. Padahal pada kuartal pertama 2020, perekonomian Amerika Serikat sudah minus sebesar 5%. Kontraksi pertumbuhan ekonomi ini terjadi lantaran adanya penurunan tajam pada konsumsi rumah tangga, ekspor, produksi, investasi, serta belanja pemerintah lokal maupun negara bagian. Selanjutnya yang kedua ada negara Jerman. Negara Jerman mengalami resesi setelah melaporkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tahun 2020 mencapai minus 10,1%. Tren penurunan itu sudah terjadi sejak kuartal pertama tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Jerman tercatat minus 2%. Perekonomian Jerman terpukul karena menurunnya konsumsi rumah tangga, investasi, hingga ekspor di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga ada negara Prancis. Pertumbuhan ekonomi Prancis pada kuartal kedua tahun 2020 tercatat minus 13,8%. Ini membuat Prancis mengalami resesi, sebab pada kuartal pertama tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Prancis mencapai minus 5,9%. Pelemahan ekonomi di Prancis ini terjadi diantaranya karena menurunnya konsumsi rumah tangga, investasi, dan perdagangan akibat lockdown untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Yang keempat ada Korea Selatan. Korea Selatan menjadi salah satu negara di Asia yang mengalami resesi setelah 2 kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya mencapai minus. Pada kuartal pertama tahun 2020, Korea Selatan melaporkan pertumbuhan ekonomi minus 1,3%, kemudian pada kuartal kedua tahun 2020 mencapai minus 3,3%. Dari adanya kemunduran dalam pertumbuhan ekonomi Korea Selatan ini diakibatkan karena anjloknya ekspor, investasi, manufaktur, dan jasa. Selanjutnya yang kelima ada negara Filipina. Filipina menjadi negara yang baru mengumumkan mengalami resesi. Otoritas Statistik Filipina menyatakan produk domestik bruto pada kuartal kedua tahun 2020 minus 16,5%. Setelah sebelumnya Filipina juga mengumumkan pada kuartal pertama tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mencapai 0,7%. Sektor utama penyumbang penyusutan ekonomi di negara Filipina diantaranya ada manufaktur, konstruksi, transportasi, dan juga penyimpanan barang. Selanjutnya yang terakhir ada negara Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia tercatat pertumbuhan sebesar minus 5,32%. Angka pertumbuhan ini ternyata jauh lebih dalam dari prediksi Kementerian Keuangan yang menyatakan ekonomi tumbuh di kisaran minus 3,8%, serta lebih dalam lagi dibandingkan prediksi terbawah minus 5,1%. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kebijakan seperti lockdown untuk membatasi dan mengatasi penyebaran COVID-19.